Shalom, anak-anak remaja yang dikasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih karuniakan kepada kita semua kesehatan, kekuatan untuk beribadah pada saat ini. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan Pak Guru tetap berharap bahwa kalian semua bersama dengan orang tua, saudara, tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dengan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, saya jemput anak-anak remaja bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Sebelum kita membaca firman Tuhan sebagai landasan persekutuan kita, ibadah kita pada saat ini, kita mohon pertolongan kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih setia Tuhan dan pemeliharaan penyertaan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan sudah melindungi dan menjaga kami ketika kami beristirahat semalam. Dan di hari ini Tuhan sudah berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang keberkatan, tubuh yang sehat. Dan saatnya Tuhan kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan membaca firman-Mu sebagai landasan persekutuan atau ibadah kami pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua. Berkati anak-anak remaja-Mu yang ada di rumah yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu dengan baik seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan dalam rangka kita memperingati Hakan Hari Pentakosta, yaitu dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya pertama sampai ke-8, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ayat 26 dan 20 sampai ayat 28. "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu." Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan beribadah dalam rangka kita memperingati akan hari Pentakosta. Nah, bagi kalangan orang-orang Yahudi pada zaman itu atau pada saat itu, hari Pentakosta itu merupakan perayaan akhir panen. Dan juga mau mengingatkan kepada mereka tentang pemberian 10 hukum Taurat kepada Nabi Musa. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara lain ketika ingin merayakan hari Pentakosta, mereka semua akan berkumpul di Yerusalem. Nah, zaman sekarang hari Pentakosta itu kita kenal dengan hari ketuangan Roh Kudus, arti keturunan Roh Kudus, atau hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematiannya, atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, hari Kamis yang lalu kita sudah memperingati akan hari kenaikan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid pada saat itu mulai merasa cemas, mulai merasa takut. Dan mereka kembali berkumpul di Yerusalem. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang pasti pernah merasa takut dan cemas atau gelisah, siapapun dia. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah berada di Yerusalem, mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap bertekun sehati sepikir di dalam penantian akan janji Tuhan, yaitu mereka akan diberikan Roh Penolong. Nah, ketika mereka semua berkumpul, orang-orang juga pada saat itu sudah datang untuk merayakan hari Pentakosta, tiba-tiba ada suara turun dari langit yang begitu keras. Dan disertai juga dengan lidah-lidah seperti nyala api yang turun atau yang hinggap kepada murid-murid pada saat itu.
Dan seketika itu juga mereka dimampukan untuk melakukan hal yang baik. Yang utama bahwa mereka mampu berkata-kata, berbahasa dari bangsa-bangsa yang lain, dari orang-orang yang ada di sekitar situ pada saat itu. Nah, ketika mereka berkata-kata dari bahasa bangsa lain, orang-orang yang ada pada saat itu heran. Kenapa mereka bisa berbicara dengan bahasa kita? Bukankah dia itu adalah orang Galilea? Lalu mereka menganggap bahwa mereka ini sudah mabuk. Mereka ini sudah mabuk. Petrus mendengar apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh orang-orang pada saat itu, lalu bangkit berdiri. Dia katakan mereka tidak mabuk, karena ini baru jam 9. Lalu Petrus menjelaskan lagi tentang firman Tuhan kepada Nabi Yoel. Ketika Petrus sudah menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan kepada Nabi Yoel, orang-orang pada saat itu yang mendengar merasa terharu. Lalu mereka berkata kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Petrus katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lalu semua orang-orang yang mendengar memberikan dirinya dibaptis, dan kira-kira 3.000 orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan. Petrus dan murid-murid yang lain begitu berani, karena semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Begitu berani menjadi saksi-saksi tentang Kristus. Kenapa dia berani? Bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, demikian juga dengan kita. Kita juga ini adalah murid-murid Tuhan. Yang dituntut juga kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi Kristus melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, sikap kita, dimanapun kita berada. Kita harus membawa damai sejahtera bagi semua orang. Kita harus membuat orang bersuka cita selalu. Itulah kesaksian kita sebagai murid-murid Tuhan. Lalu ketika kita mampu melakukan semuanya itu bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tetapi semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak usah lagi takut menjadi saksi Kristus. Karena ada Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena Roh Kudus akan memampukan dan menolong kita. Amin. Judul cerita kita, Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan,
Kita sudah mendengarkan cerita dan saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita. Dan anak-anak remaja ada amplop persembahan dan itu nantinya akan dimasukkan atau nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu majelis pendamping untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 ayatnya yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih perkenankan kami boleh bersekutu dan beribadah kepadamu Tuhan, meskipun melalui media ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Bahkan kami sudah membaca dan merenungkan, menceritakan akan firman-Mu. Yang mana itu mengajar kepada kami semua. Untuk kami juga boleh bersaksi akan segala apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kami Tuhan. Kami percaya kami boleh melakukan itu karena ada Roh Kudus yang akan menolong kami. Oleh karena itu Tuhan sekali lagi tolong dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak remaja-Mu Tuhan. Kalau sampai pada saat ini mengikuti proses belajar di rumah, kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati. Karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Sehingga dalam proses belajar ini ia dapat melakukannya itu dengan baik. Di dalam aktivitasnya Tuhan, tolong Kau tetap senantiasa memberkati. Begitu juga bagi orang tua mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka semua. Karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Karuniakan hikmat di dalam membimbing dan mengasuh mereka Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan mereka kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pengurus, bagi pembimbing SMGT Jemaat Penil Perumnas di sini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu sendiri apa yang kami alami di dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Kami sedang mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkenanlah Kau memberkati akan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Memberkati para medis, relawan-relawan sebagai garda terdepan di dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepadanya kesehatan, kekuatan ya Tuhan, kemampuan, sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan sehingga juga atas kehendak Tuhan, virus ini boleh berlalu dari negeri ini, bahkan dari muka bumi ini, atas kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami atau anak-anak remaja kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh Tuhan. Berkati segala makanan, minuman, obat-obatan, perawatan, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh pulih dari sakit penyakitnya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan makanan akibat dari dampak COVID-19 ini Tuhan. Tolong Tuhan, Ku mau menggerakkan hati saudara-saudara kami yang berkelebihan ya Tuhan, untuk boleh berbagi kasih bagi saudara-saudara kami yang sulit mendapatkan makanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan dan melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan semuanya asalnya daripada Tuhan saja. Bahkan hidup dan kehidupan kami ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah dipercayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dan terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik kehidupan kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih
letih lesu, mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Demikianlah ibadah kita, dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak remaja dan juga memberkati papa, mama, dan saudara yang ada di rumah. Terima kasih.